Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kami ajak Anda untuk ngobrol dalam perbincangan di dapur redaksi, membaca berita di balik berita off the record. Masih terus bersama saya, Hersuz Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini tentunya dengan berita-berita hangat dari Dapur of the Record. Yes, oke, Mbak Agi. Apa saja beritanya yang menarik hari ini, Mbak Agi? Kayaknya beritanya masih justru follow up dari kejadian yang sebelumnya, Mas Hersu ya. Oke, ya. Seperti misalnya kunjungan Anies ke tempat Ibu Susi yang ternyata mendapat sambutan meriah sekali kalau saya lihat di netizen di media sosial begitu ya. eh, menjodohkan Anies dengan Ibu Susi begitu Mas Iris untuk capres dan cawapres, begitu juga tanggapan dari PKS dan juga tanggapan dari Nasdem gitu tentang kemungkinan kalau seandainya mereka berdua dijodohkan. Dan yang lain adalah perkembangan dari Cinta Mega ya Mas Irsu, kasus yang ketahuan bermain judol. Jadi judol itu adalah judi online ya Mas Irsu. Ini anggota fraksi PDIP PDIP. di DPRD DKI ya, Jakarta ya, Mbak Ya, ya. betul betul. Ya, Iya. walaupun dia masih selalu menyebutkannya main gamenya tuh dalam tanda petik gitu ya, ya selalu disebutkannya begitu ya. Karena kan dia ngakunya kan Candy Crush gitu, sementara ini semua kalau visualnya kemudian kan media membuat follow up story-nya dengan membandingkan ini loh visualnya Candy Crush, ini visualnya judul online Betul. game slot tadi itu yang memang beda banget gitu ya. Oke, itu menarik ya karena ternyata kemudian PDIP bertindak tegas, dia diberhentikan, tidak diberhentikan dari anggota DPRD, jadi artinya dia Ya. diganti pergantian antar waktu dan kemudian dia tidak dicalonkan lagi pada pileg mendatang. Ini ya sangat Ya. menarik. Ya, Dan dan lebih ininya lagi sedang diproses, dipertimbangkan apakah dia akan dipecat keanggotaannya dari PDIP atau bagaimana begitu. Karena saya rasa ini menjelang Pilpres gitu ya Mas Ersu, ini adalah sebuah kampanye buruk untuk iya, eh, pilpres dan pileg itu kampanye buruk, dan ya, ya. pileg. Ya. Ini menarik. Saya kira itu follow up yang sangat menarik. Terus kemudian apalaginya? Oh, Ahok ini kelihatannya sudah hampir pasti nih ya jadi Dirut Pertamina ya. Ya. Gampang sekali kita bacanya, dan itu sekarang udah ada konfirmasi dari Wakil Ketua Komisi berapa? 6? Tujuh. 7 ya. Tujuh. Ya. Ya, dia menyatakan dia udah mendengar soal itu, dan kita juga udah tahu kok begitu waktu Ahok bilang bahwa the real investor IKN itu, oh berarti Ahok ya akan dipasang itu. Dan waktu itu kan ada pengamat dari UGM nyebut dia cari muka. Ini cari mukanya worth it nih ke Pak Jokowi, langsung dapat jabatan Dirut. Jadi kalau sekarang nanti dia nggak lagi, kan dia selama ini nyebutnya bahwa saya ini komut tapi Dirut tapi nyaru jadi komut aja. Kalau sekarang betul-betul jadi dari komut. Nggak kaget lah ya Pak Jokowi, yang ini kan ini bagaimanapun hopengnya Pak Jokowi gitu ya, Ahok ini ya Mbak ya. Oke. Betul-betul, dan dulu juga sebelum jadi komut kan sebetulnya yang santer menjadi dirut adalah Ahok ya, tapi ketika Iya, itu kan ya. tangan itu sangat besar. Ya, dan Ahok itu kalau nggak ada kasus Al-Maida, saya kira mungkin dia akan melaju menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Betul. Waktu itu kan spekulasinya seperti itu ya Mbak. Betul, Ya, betul, oke. betul sekali Mas Yusuf. Itu menarik. Apalagi ya di luar itu saya kira yang Yang menarik mungkin ini ya Mas Hersu, kemarin ketika pada pemeriksaan Airlangga Hartarto, Ketua Umum oh iya Golkar. Pak Erlangga. Ya, ya itu sempat, sebetulnya saya pada waktu itu sudah kok pengawalnya begitu ya ke wartawan, tapi saya pikir mungkin tidak terlalu kan suasana hiruk pikuk ketika itu kan memang seperti itu begitu kalau kita melihat apa namanya videonya begitu. Tapi kok ada perkataan dari pengawal Pak Erlangga yang mengatakan gitu bahwa saya tembak loh, dan kemudian itu ditranskrip oleh media begitu ya. Tapi kok sepertinya tidak ada reaksi gitu dari wartawan. Tapi ternyata sekarang itu menjadi masalah begitu Mas Hersu, walaupun dari pihak Pak Hartarto tidak mengakui Enggak, itu. bukan Pak Hartarto, Pak Erlangga. Pak Pak Erlangga Erlangga. bapaknya. Iya, iya, Pak Erlangga Kan Hartarto. kita orang Indonesia nih, kalau buat Indonesia family name itu bukan kita sebutkan First sebenarnya. name, betul. Kecuali marga ya, kalau marga ya kita memang mesti sebut. Tapi kalau nama orang tuanya mesti kita sebut bapaknya itu. Jangan nanti salah-salah kalau kita, loh ini kalau dalam hukum namanya error in persona itu nanti jadinya kan. Iya. Tapi kalau buat kita yang wartawan seusia kita, kita sangat kenal betul ya dengan Pak Hartarto dan Oh iya, keluarga, iya, iya. juga
dengan almarhum saudara dari Pak Erlangga begitu ya, Pak Gunadarma dan sebagainya. Itu memang ini keluarga ini sebenarnya keluarga yang cukup istimewa Mas Hersu kalau di Indonesia saya lihat. Darah Ya biru saya lah kalau dalam kekuasaan darah itu. biru betul Pak Hartarto itu dari sejak menjadi presiden direktur di Krakatau Steel gitu kan, itu salah satu BUMN yang sangat besar di Indonesia ketika itu, dan kemudian kepercayaan dari Pak Harto begitu, terus kemudian menjadi Menteri Perindustrian, kemudian menjadi Menko dan sebagainya begitu. Ya, Jadi emang yang ini darah birunya bukan hanya darah biru politik, tapi darah biru juga dari kan dia keturunan dari Keraton Mangkunegaran betul juga ya, betul. dari Solo Mhm, gitu ya. Oke, mhm, ya. mari kita itu banyak banget loh Mbak itu yang kita mau omongin itu. Kita mesti pilih beberapa topik yang saya kira menjadi andalan kita sangat kuat. Saya nggak tahu dari mana ini. Ada mulai dari Ibu Cita Mega yang diputuskan Mhm, untuk dipecat itu dari DPRD, mhm. atau mau dari Pak Ya. Anies dulu nih, Mbak Agi. Iya, Pak Anies ini menjadi ini ya, menjadi faktor tuh rupanya pertemuannya Hmm. dengan Ibu Susi kemarin ya, Hmm, hmm. karena ternyata sambutannya pada unggahan-unggahan di media sosial maupun kemudian liputannya di media nasional maupun media daerah, saya lihat itu kalau sekarang kan yang namanya media baru, kita melihat ditanggapi atau diterima atau tidaknya suatu kejadian atau suatu berita itu dengan kita melihat tanggapan dari netizen. Nah, sekarang yang namanya salah satu Istilah akademisnya ini new media gitu ya. iya, new media atau media baru ini salah satu ciri-cirinya adalah karena kita bisa berinteraksi langsung dan memberikan tanggapan. Dan kalau saya lihat tanggapannya itu memang bisa kita bilang gegap gempita Mas Hersu begitu. Jadi rupanya Ibu Susi ini banyak sekali begitu ya penggemarnya, baik dia ada yang mengatakan saya bukan follower dari media sosial Ibu Susi, tapi saya melihat track Ibu Susi begini-begini begitu ya. Ya kurang lebih juga kinerjanya begitu, dan kemudian juga apa namanya, yang terutama adalah mungkin yang ada di benak pemirsa yang mereka ingat itu adalah soal dia menenggelamkan kapal-kapal dari Vietnam, dari Cina dan sebagainya, dan bagaimana dia menyuruh untuk mengusir kapal Cina, dan kalau seandainya dia tidak pergi begitu ya, kapal-kapal Vietnam juga terutama banyak sekali, dan itu kemudian ditenggelamkan. Dan nah, juga soal pasir begitu ya, penentangan terhadap ekspor pasir laut begitu, dan kemudian juga soal lingkungan. Netizen ini berharap Mas Hersu kalau seandainya pun tidak menjadi cawapres, Ibu Susi masuk ke dalam kabinet Anies kalau seandainya Anies ini terpilih. Nah, yang menjadi menarik adalah tanggapan dari partai begitu ya. Rupanya dari PKS begitu maupun itu dari Nasdem itu rupanya welcome Mas Hersu kalau kita lihat begitu. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada penentangan lah dalam hal ini, dan malah menyambut begitu. Kalau dari PKS sendiri yang banyak bersuara adalah Pak Mardhani Alisera ya. Dia mengatakan karena dia kenal baik dengan Ibu Susi, dan dia mengatakan dia sudah beberapa kali memang berkunjung ke rumah Ibu Susi juga di Pangandaran. Sambutan yang sangat baik, ketika berdiskusi dia tahu apa yang ada di benak Ibu Susi dan sebagainya. Kemudian yang kemarin kita berbincangkan Ahmad Ali, Wakil Ketua Nasdem, Wakil Ketua Umum dari Nasdem pun yang selama ini tampak keras begitu ya, dan kemudian juga selalu kalau dari Nasdem kita ngelihat kan inginnya adalah Khofifah, tapi ketika disodorkan begitu ya, disodorkan secara aktivitas oleh Anies, sosok Ibu Susi ini, dia melihat bahwa ini akan menjadi faktor gitu, walaupun Ibu Susi bukan dari partai dan dia juga kedudukannya saat ini bukan sebagai pejabat atau apa, tapi dia sebagai seorang wanita begitu akan dapat meraih pemilih Ya, dari tapi kalau Ahmad kalangan Ali saya kira perempuan gitu. Ahmad Ali siapapun yang disodorkan pokoknya asal dengan AHY dia pasti Asal dapat. bukan AHY. Ya, ya ini tapi menarik kan sebenarnya yang berkunjung ke Ibu Susi ini kan bukan hanya Anies ya, Pak Prabowo juga ke sana, siapa lagi, Sandiaga Uno juga ke sana, Zulkifli. Siapa lagi? Zulkifli Hasan. Cuman kalau Pak Prabowo, karena Ibu Susi intensnya adalah ketika pilot dari Susi Air itu ditahan oleh KKB ya, oleh teroris gitu di Papua. Nah, itu sampai dia 1 bulan, dalam bulan April itu dia ketemu, bahkan dia mendatangi Pak Prabowo itu ke Kemenhan. Jadi orang melihatnya ini adalah dalam rangka penyelamatan Ibu Susi, menginginkan agar pilotnya itu agar segera dapat penanganan yang baik dari pemerintah, yaitu dengan kapasitas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Cuman sayangnya kemarin ketika terakhir Pak Jokowi itu ke Papua, itu Pak Prabowo kan tidak ikut ke sana Mas Hersu gitu. Yang membedakan kan kalau kunjungan
ya dengan yang lain itu eh, hanya sebentar gitu. Sementara Pak Anies bisa sampai bermalam gitu ya. Betul. Ya mungkin beda yang lain Mhm. masuk jabat pemerintahan gitu, mungkin nggak mungkin bermalam gitu kalau Pak Anies ya. Tapi memang ini cukup menarik. Jadi artinya apa? Susi ini adalah salah satu figur juga yang diperebutkan juga kalau gitu ya. Apanya dukungannya oleh para calon calon presiden itu gitu. Mhm, 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 iya, bahkan diinginkan oleh PKS gitu ya. Kita kita tahu, tidak semua pejabat atau mantan pejabat itu berani, memperlihatkan kedekatannya dengan Yes. PKS begitu Nah, kan. Ini kan ya, tapi Ibu Susi memperlihatkan kalau itu, sekarang bukan dia PKS, Mbak. nggak Kalau masalah. sekarang Mhm. bukan soal PKS, kedekatannya dengan Anies. Saya kira itu yang lebih Iya betul, itu ya. lebih-lebih lagi. Iya, Iya, iya. itu lebih lagi. Kasus yang Eee, karena kita masuk itu kan langsung lanjut ke kasusnya. Saya kira soal Pak Airlangga Hartarto yang kita perlu perbincangkan kan itu juga ada kaitannya dengan itu kan orang kemudian menduga-duga kenapa sih Pak Airlangga Hartarto sekarang ini kok jadi selain mau didongkel dia juga terancam pidana itu dalam kasus korupsi dugaan korupsi minyak goreng itu kan apa karena pertemuan dia dengan Pak Anies Baswedan yang berlangsung mhm, belum lama ini secara diam-diam itu yang menjadi faktor dia kemudian terus didorong. Nah, jadi ada dua faktor nih. Nanti konten lengkapnya Anda bisa tonton di Hertz Benopo ini untuk detail mhm, analisisnya. Tapi saya kira akan menyampaikan setidaknya dua faktor sekarang itu. Jadi ada faktor internal karena memang dia anggap elektabilitas gara-gara kepemimpinan Pak Erlangga, kemudian elektabilitasnya Golkar itu menjadi sangat rendah sekarang, itu tidak naik dan yang mhm, kedua itu tadi faktor dia kemudian ditengarai ya dia sudah mulai main mata dengan Anies Baswedan. Makanya itu dia betul-betul Pak Jokowi kemudian sangat keras perlakuannya terhadap Pak Erlangga Hartarto kan Pak Jokowi sudah ditanya oleh wartawan bagaimana soal Pak Erlangga menurut dia ikuti saja proses hukum gitu kan waktu ya. iya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kita kembali sedikit dulu kepada hubungan Ibu Susi dengan Anies itu tadi ya Mas Hersu. Yang menarik yang membedakan dari pertemuan Ibu Susi dengan misalnya dengan Pak Prabowo, dengan ketua partai yang lain, Zulkifli Hasan dan sebagainya, adalah karena sepertinya memang ada chemistry yang sangat dekat begitu ya. Selain soal faktor menginap, Ibu Susi misalnya dia kan terkenal memiliki mobil pick up begitu dan dia membawa Anies jalan-jalan begitu ke pantai, bertemu dengan nelayan, berbincang itu kan sama saja dengan kalau orang melihat walaupun tidak dalam rangka tujuan untuk belusuan yang sebenar-benarnya dengan kalau belusuan biasanya dengan membawa tim pemenangan begitu kan dengan apalagi kalau yang dilakukan oleh Ganjar itu dengan membawa sembako misalnya oleh tim relawannya begitu kemudian bagi-bagi sembako seperti itu. Tapi kalau ini kan memang berbincang dan kemudian yang mengemudi mobil pick up itu adalah Ibu Susi tanpa AC, mobil pick up tanpa AC dan sesudah itu dia meminjamkan pesawatnya untuk Anies pergi ke Parigi, saya rasa bertemu relawan atau apa. Nah, ini apa ya? Kalau seandainya dikatakan sebelumnya Anies menginginkan misalnya memiliki cawapres gitu ya, pendamping yang tidak memiliki masalah hukum, walaupun Bu Susi bukan pejabat, kalau dia memiliki masalah hukum tentu saja mudah saja dia untuk diperkarakan perkara-perkara yang sebelumnya begitu ya. Nah, begitu juga itu tadi kalau kita lanjutkan kepada masalah Pak Erlangga, ini memang kita malah mendapatkan kisi-kisi ya Mas Hersus bahkan di para di apa WA grup para politisi begitu ya saya mengintip itu mereka membicarakan bahwa ada kemungkinan Pak Erlangga ini tidak lama lagi akan ditersangkakan begitu karena memang sebetulnya kalau seandainya dia tidak ketahuan belakangan ini kalau berdasarkan investigasi Tempo kan Pak Erlangga ini menemui Anies gitu bahkan katanya Anies sampai ganti 4 kali ganti mobil begitu untuk bertemu dengan Erlangga ya tentunya kalau saya bayangkan begitu ya memang dari sejak dulu itu yang namanya apa ya lingkaran istana atau lingkaran ini kalau mereka tuh bisa mengintip begitu ya mengintip orang begitu dengan meletakkan intelijen atau apa dan sebagainya apalagi kepada lawan politik itu adalah hal yang biasa begitu dilakukan. Cuman kalau kemudian ada tindakan untuk memperkarakan atau kemudian membuka sanderanya, nah itu yang dipersoalkan. Jadi ini Pak Erlangga ini saya rasa cukup berat nih Mas Hersu, apalagi kemarin dikatakan ada 46 pertanyaan dan apalagi selama 12 jam. Kita kita tahu sebetulnya dalam hal ini Pak Erlangga waktu itu memiliki bawahan yaitu Pak Lutfi ya sebagai Menteri Perdagangan. Tapi mungkin orang-orang lantas melihat, pengamat melihat kenapa Pak Lutfi tidak kena ya?
Padahal Pak Lutfi ini kan yang langsung berhubungan. Sementara Pak Erlangga adalah sebagai Menko, Menteri Koordinator. Tapi kita melihat hubungan antara Pak Lutfi ini kan ada di lingkaran Pak Erick Thohir, ada di lingkaran Pak Luhut begitu. Lingkarannya adalah seperti itu. Bahkan Pak Lutfi yang sebelumnya menjadi duta besar Indonesia di Amerika, kabarnya itu juga di pulang ke sini itu adalah atas perannya Pak Luhut juga begitu, dan kemudian di perdagangan itu sendiri juga ada di bawahnya Pak Luhut, di bawah Menteri Koordinator investasi. Jadi dalam hal ini memang Pak Erlangga tampaknya cukup apes ya. jadi kalau di perbincangan para teman-teman gitu, teman-teman wartawan atau ini ada kemungkinan besar begitu Mas Hersuk, Pak Erlangga ini akan ditersangkakan. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Dan kalau sudah jadi tersangka, saya kira ya dengan mudah Erlangga itu didongkel jadi ketua umum Partai Golkar, otomatis itu ya. Saya kira otomatis, karena kalau sekarang ini tanpa ada kasus itu, saya kira tidak semudah itu Pak Luhut misalnya mendongkel Erlangga dari posisi sebagai ketua umum, karena bagaimanapun juga dukungan Erlangga juga cukup kuat ya di Golkar itu, meskipun dengan segala peralatannya, saya kira Presiden pasti itu sangat mudah mendongkel Erlangga Hartarto, tapi tetap tidak semudah kalau kemudian Erlangga terseret dalam kasus korupsi kan gitu. Kalau terseret kasus korupsi, otomatis nanti begitu ada munaslup itu udah langsung aklamasi saja siapa yang mau jadi ketua umumnya. Kalau memang Pak Luhut ya pasti langsung aklamasi gitu, Mbak. Kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya melihat ini memang kalau di Golkar itu kan dinamis sekali ya Mas Hestu, karena ini kan bukan partai dinasti begitu yang didirikan satu orang, dan kemudian mungkin di zaman Pak Harto dulu seperti itu, seseorang saya ingat Pak Siswono pernah bercerita itu di kanal YouTube-nya Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, dia mengatakan bahwa dia baru tahu ketika dia terpilih menjadi Sekjen Golkar ketika itu, dia sudah 5 tahun itu dia dibuntuti. Jadi ketika dia suatu saat dipanggil begitu oleh intelijen, saya tidak tahu apa yang melakukan itu, BIN atau apa, tapi orang itu mengaku bahwa baik dia bertemu dengan siapapun tuh ada catatannya semuanya. Dia makan apa, dia bertemu apa, jam berapa, dia pergi kemana, semua kegiatannya ada. Jadi sebelum ditetapkan menjadi sekjen itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang kita melihat pergantiannya begitu dinamis. Jadi saya rasa, dan Pak Hartarto ini kalau di dalam Golkar itu kan kita Pak Erlangga, Mbak, jangan Pak Hartarto. Maaf, Pak Erlangga Hartarto, betul. Jadi kalau Pak Erlangga ini kan kalau di dalam Golkar ya ini dari sejak zamannya Pak Hartarto dulu ya, karena ini kan memang keluarga Golkar begitu ya. Nah itu kedekatannya sama dengan kedekatan dulu orang tuanya dengan para orang tua sekarang yang ada di Golkar begitu Mas Hersu. Jadi kita lihat misalnya seperti Pak Akbar Tanjung, walaupun misalnya Pak JK itu dikatakan dekat dengan ini, dekat dengan itu, tapi dengan Pak Erlangga ini juga tetap dekat, Pak Abu Rizal Bakri dan sebagainya. Banyak orang tua di sana itu yang menjadi pendukung dari Pak Erlangga sebetulnya, cuman dalam kasus ini yaitu Pak Erlangga berdarah biru itu tadi yang entah itu berperan atau tidak, tapi orang melihat memang Pak Erlangga ini jarang turun ke bawah. Itu yang menjadi salah satu faktor. Dan faktor yang kedua, kita tahu medsos itu sangat-sangat berperan. Kita tahu bagaimana kinerja dari Ganjar misalnya, bagaimana dia membangun daerahnya. Begitu banyak target-target gitu yang tidak tercapai, dan kemudian kekecewaan dari rakyat dan sebagainya. Tapi itu bisa tertutupi oleh kepopulerannya di medsos. Kita tahu bagaimana dia sangat aktif di TikTok, bagaimana sangat aktif di IG, di FB, dan juga di Twitter begitu ya. Apalagi sekarang setelah dia setelah dicalonkan dari PDIP, itu yang namanya Twitternya PDIP sehari itu bisa 5 kali unggah, 6 kali unggah, jadi sangat aktif sekali lah dukungan gitu, supporting sistem di sekitarnya Ganjar. Sementara kalau Pak Erlangga ini memang kalau seandainya dari pihak Golkar mengatakan bahwa dia tidak populer, elektabilitasnya tidak naik-naik, karena memang supporting sistemnya juga tidak dibuat seperti itu Mas Hersu. Kalau saya lihat di Golkarnya sendiri, tokoh-tokoh Golkar dalam mempromosikan Pak Erlangga, sementara Pak Erlangga ini kan tipe dia baby boomer mungkin ya Mas Hersu ya, dari usia 55 sampai 75, dan beda dengan Ganjar begitu ya, walaupun Ganjar itu adalah generasi pertengahan antara generasi X mungkin ya, atau generasi di bawahnya baby boomer itu, tapi perkenalannya atau penguasaannya terhadap media sosial itu jauh sekali. Pak Erlangga tidak pernah main TikTok, dia tidak juga aktif
di malah istrinya kalau yang saya lihat itu yang cukup aktif di IG dan sebagainya itu pun tidak memperlihatkan yang citra bagaimana, hanya teman-temannya yang menge-like apa dan sebagainya. Sementara kegiatan yang berhubungan dengan rakyat itu kelihatan memang kurang. Ya, lebih pada apa lifestyle lah gitu ya, kalangan sosialita lah gitu ya. Kalau kita lihat ya. Betul, ya, ya, ya betul. Itu Ya, kekurangan dari Pak Erlangga sejauh ini sih itu ya Mas Hersu ya. yes, Dan ya, yes. ya, Saya kira ini begitu sudah dipastikan begitu kasusnya bergulir di kejaksaan ya Pak Erlangga itu selesai. Kalau itu memang itu terjadi seperti itu ya Mbak ya. Dan kita iya, iya betul. Tapi faktor Pak Luhut ini apakah dia juga support sistem di Golkarnya jalan? Kalau selama ini kan memang itu dua hal yang walaupun berbeda. Saya kira dua hal yang berbeda ya. Ini ya kan ada satu Golkar itu kan pragmatis banget. Ini kan menjelang pemilu 2024 dan mereka tahu bahwa kekuasaan itu mengendalikan itulah gitu ya. Jadi Mhm. makanya sejak awal Pak Luhut kan sekarang suara di Golkar itu 85 kursi gitu ya. Targetnya mereka Ya. jadi 100 kursi dan Pak Mhm. Luhut bilang kalau saya jadi ketua umum ya 86 kursi itu udah pasti di tangan. Ya kata dia kan Oh itu pasti. berarti aman Mhm. dong. Jadi kan para caleg kalau dengan 86 kursi di tangan aman, apalagi kalau lebih tembus 100. Jadi mereka pasti akan rame-rame itu lompat ke kubunya Pak Pak Luhut, bahwa kemudian nanti setelah pemilu itu dan Mhm. Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, ya saya kira itu urusannya lain lagi. Itu khasnya Golkar itu di situ Mbak gitu ya. Ya, Jadi ya, ya. Memang ya, ya. kabarnya memang walaupun apa ya kedekatan Pak Erlangga dan juga dengan sekeliling yang begitu itu hanya di DPD, sementara di DPC itu bisa di DPC-nya liar lah begitu. Dia bisa bisa Saya memilih kira bukan hanya siapapun di termasuk PC aja, Pak nanti Luhut di DPP dan di para elit calon-calon DPR RI juga liar banget kok. Begitu ada jaminan bahwa mereka mereka ini kan ribut, akan. ya ribut itu karena elektabilitasnya Pak Erlangga itu tidak naik dan tidak bisa dan kemudian Nah, elektabilitas Golkar juga rendah. Jadi dia juga tidak bisa jadi mhm, mhm. endorsement dari Betul. para caleg ini. Sementara kan mereka diminta dalam baliho-balihonya selalu memasang fotonya Pak Erlangga Hartarto kan itu kan gitu. Mhm, Nggak nendang mhm, ya ngapain dipasang gitu. Jadi saya kira mhm. kalau di apa di Golkar ini anti baper, jangan terlalu baper kalau soal begitu. Jadi kalau saya percaya bahwa ini pasti akan berhasil kalau niatnya serius untuk istana ambil alih Golkar dari serius. Tapi bahwa urusan itu apakah kemudian Pak Jokowi bisa mengendalikan Golkar berikutnya, saya sih ragu-ragu. Mhm. Kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, saya kira juga kalau orang Jawa akan dilepeh juga oleh teman-teman Golkar gitulah kira-kira. Ya. Iya, iya. Dan mungkin kalau seandainya bisa aja ada kuda hitam baru, tapi orangnya dari Pak Luhut begitu. Karena memang ada diskusi-diskusi itu, apakah Pak Luhut bisa begitu ya? Terus kemudian ada di pucuk pimpinannya begitu, maksudnya menjadi ketua umum ya. Kalau seandainya tidak menjadi ketua umum, kemungkinan adalah tetap orangnya Pak Luhut begitu. Yes, Dan oke. kita juga tahu di dalam siapa saja orangnya Pak Luhut itu. Ya, dan lebih tepatnya sebenarnya setelah orang Pak Luhut, orangnya Pak Jokowi juga gitu ya kan. Iya, Makanya iya, betul. saya menyebutkan kan di dalam politik Indonesia itu ada matriska politik. Anda tahu matriska itu boneka Rusia Mhm. itu kan? Di dalam Boneka Rusia yang boneka banyak. ada boneka lagi, di dalam bonekanya ada boneka lagi. Itulah sistem politik di Indonesia gitu. Ya, itulah makanya ketika Dewan Pakar kemarin gitu, kemudian dia menelurkan ide begitu ya untuk Munaslup itu kan diselenggarakan rapatnya di rumahnya Pak Agung Laksono dan kita tahu Pak Agung Laksono adalah sebagai Watimpres dari Pak Jokowi begitu kan. Jadi hubungannya ke situ juga sebagai Watimpres dari Pak Jokowi walaupun kemudian Pak Agung Laksono mengatakan memang ada diskusi itu tapi tidak dijadikan sebagai hasil rapat. Dia mengatakan begitu. Tapi ternyata bagian dari Dewan Pakar itu di luar mengatakan bahwa dalam rapat itu sudah dirembuk itu dengan sangat sangat kuat gitu rembukan soal Munaslup Yes. tersebut gitu. Oke, Mbak. Sekarang saya kira kita juga Mhm. jangan lupa ini loh, bahas soal Cita Mega ini menurut saya ini malah mungkin juga lagi bukan mungkin malah rame banget ini ya dibandingin karena ini di media sosial justru lebih seru ini ketimbang kalau Pak Erlangga ini ya memang dianggap mungkin elit gitu ya isunya. Kalau ini dianggap lebih isu grassroots ya Mbak ini ya Mhm. di level DPRD dan ada perempuan main. Iya, iya. Ya itu seru banget ini yang saya perhatikan ini karena Mhm. kan sekarang ini kelihatannya nasibnya Cinta Mega ini tergantung Ibu Megawati ya. Kalau dari DPD DKI Mhm. Jakarta kan sudah merekomendasikan untuk dipecat, bergantian antar waktu dan tidak lagi dicalonkan sebagai calon anggota DPRD. Tapi kan keputusan begini ini harus Mhm. dilaporkan ke DPP dan itu tergantung pada Ibu Megawati gitu. Tapi benar seperti Anda sebutkan tadi, kelihatannya
mungkin nasib Cinta Mega ini walaupun namanya Cinta Mega gitu, tetap aja Ibu Mega pasti berhitung untuk kepentingan politik lebih besar. Ini jelek banget dampaknya pada PDIP ya Mbak ya. Aduh, jelek banget Mas Hersu. Apalagi saat ini PDIP kan sedang ingin tokoh dari PDIP tidak semuanya. Nah, tapi ini kemudian ya biasa kalau ada berita seperti itu kan hampir menghiasi setiap hari di media begitu ya. Jadi ingin tetap mempansuskan Anies, terus kemudian juga soal ada dari Jakpro dan juga PT Pembangunan Perumahan itu soal revitalisasi di tim itu kan juga diramaikan ungkit kembali itu di media sosial oleh para pendukung Pak Ganjar, buzzernya Pak Ganjar, dan kemudian tapi walaupun sudah dijawab oleh Pak Heru Budi bahwa itu kan sudah masuk ke ranah pengadilan gitu. Dalam hal ini adalah Komisi Persaingan Usaha, bukan pengadilan ya, tapi Komisi Persaingan Usaha dan ada denda dan sebagainya. Dan sebenarnya ini kan adalah mereka ini yang satu BUMN, yang satunya BUMD apa dan sebagainya, dan kemudian mereka saling memberikan proyek apa dan sebagainya begitu ya, yang dalam Komisi Persaingan Usaha itu memang tidak sehat begitu. Tapi pelakunya adalah memang bagian dari pemerintahan itu sendiri, dan ini ingin di blow up sebagai sesuatu yang ini pasti kesalahannya Anies begitu kan, karena revitalisasi itu terjadi di masanya Anies, walaupun untuk misalnya untuk tender apa dan sebagainya secara teknis itu bukan wewenangnya dari Anies tapi dari perangkat begitu yang ketika itu bekerja. Dan ini tiba-tiba ketika ingin menggoreng ya tentunya mungkin kalau Anies tidak menjadi capres ini tidak akan digoreng, dan sekarang ketika ingin menggoreng Anies gitu dari PDIP, tiba-tiba PDIP tertimpa musibah seperti ini. Ini apes banget. Karena betul-betul terus kemudian isu yang tadi ingin dikembangkan, ingin membuat pansus begitu ya, membuat pansus soal JIS apa dan sebagainya itu kemudian tenggelam Mas Heru oleh kasus Cinta Mega ini. Yang tadinya populer soal JIS ini malah justru Cinta Mega, apalagi kemudian pakar forensik seperti Pak Abimanyu begitu ya, yang sering menjadi tamu begitu di media, begitu dimintai pendapatnya, dia mengatakan tidak perlu ada penelitian secara forensik digital forensik pun itu sudah langsung kelihatan, baik secara screenshot atau tangkap layar saja sudah kelihatan bagaimana tampilan Candy Crush dengan judi online itu sudah berbeda sekali, warnanya pun berbeda, walaupun sekilas sama-sama rame tapi sudah berbeda nuansa warnanya apa dan sebagainya begitu. Apalagi di situ ada sayap emas yang menandakan dia sedang memenangkan dan mendapatkan uang di situ dan sebagainya. Jadi ini sudah pasti, bahkan bisa dikatakan gitu 100% sudah pasti itu adalah judi online. Nah, untuk menanggapi ini rupanya PDIP tahu ya bahwa ini mendegradasi elektabilitas dari partai. Jadi mereka mengatakan mereka tidak mau mengakui sejauh ini begitu ya, tapi baik ini hanya berupa game online ataukah judi online, pokoknya itu sudah salah. Jadi walaupun bukan judi online, judi online itu sudah salah. Tapi tanpa perlu mengakui, tapi dengan ini dicopot dan sekarang diusulkan bahkan untuk dipecat dari PDIP saja, itu sudah menjawab semuanya. Yes, ini saya kira menarik, dan makanya saya menduga kemungkinan besar kalau naik ke DPP yang nggak ada pilihan lain daripada kalau misalnya dalam satu keranjang itu ada satu buah busuk, ya buah busuknya itu harus dibuang gitu, karena kalau enggak bisa menular ke buah-buah yang lain kan gitu. Ini sensitif. Ini memang dalam situasi yang tidak tepat gitu ya, dia wrong time dan wrong place gitu, main judi di ruang sidang paripurna dan dalam situasi ketika menjelang pemilu dan pilpres. Ini dampaknya buruk banget. Ya begitulah kira-kira. Bisa merembet juga Mas Hersu, karena orang mulai mempertanyakan siapakah anggota dewan yang duduk di sebelahnya Cinta Mega, siapakah yang duduk di belakangnya Cinta Mega, apakah itu deretan kursi-kursi PDIP, kenapa mereka pasti melihat, tidak mungkin tidak melihat, kenapa mereka tidak memperingatkan, apakah itu sudah menjadi suatu kebiasaan apa dan sebagainya. Itu dia makin merembet gitu. Ya makanya buahnya tapi yang busuk dipisahin dulu lah gitu. Kalau nanti keturunan busuk dikit kan nggak semuanya. Tapi kalau dibiarkan buah busuk dalam satu keranjang, dia akan merembet kepada yang lain. Oke. Betul. Saya kira apa yang lewat belum kita bicarakan. Saya kira sudah semua kita bicarakan ya Mbak Agi ya. Semuanya sudah seperti Mas Hersu. Oke, baik. Makasih Mbak Agi. Selamat menikmati hari ini. Hari apa ini? Hari Selasa. Hari Rabu atau hari Rabu ya Mbak ya? Ya, ini hari Rabu. Sudah tidak terasa sudah hari Rabu dan sudah menjelang akhir pekan dan juga akhir bulan gitu ya. Saya Hersbunari.
Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.